Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pesta Bunda Maria diangkat ke surga. Kalau Bunda Maria diangkat, kalau Yesus naik ke surga. Saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan tema penyerahan diri Bunda Maria. Bagaimana Bunda Maria pertama menyerahkan dirinya pada rencana Allah, kedua menyerahkan dirinya untuk menolong sesama yang membutuhkan, dan ketiga Bunda Maria menyerahkan diri di akhir hidupnya. Kita melihat bagaimana Bunda Maria menyerahkan diri pada rencana Allah. Dalam Injil yang baru kita dengar, kita mendengar bagaimana Bunda Maria memuji Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan. Padahal yang dialami Bunda Maria itu tidak mudah. Karena yang terjadi pada Bunda Maria itu tidak sejalan dengan rencananya. Bunda Maria punya rencana untuk membangun keluarga dengan pria yang dia cintai, Yosef. Tentu Bunda Maria punya rencana untuk punya anak bersama Yosef. Tetapi Bunda Maria menerima kabar dari malaikat bahwa dia akan mengandung, bukan dari Yosef, tapi dari Roh Kudus. Rencananya hancur. Bunda Maria dihadapkan pada pilihan untuk menerima rencana Tuhan. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana setan ini menjatuhkan manusia. Ada kontras antara Adam dan Hawa dan Yesus dan Bunda Maria. Kalau Adam dan Hawa itu hanya memikirkan rencanaku, mauku, apa yang enak buat aku. Sementara Yesus dan Bunda Maria itu selalu menjalankan rencana Allah. Terjadilah padaku menurut kehendakmu. Maka walaupun berat, walaupun tidak mudah untuk Bunda Maria memuji Tuhan. Karena Bunda Maria selalu patuh pada rencana Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, kita juga selalu dihadapkan pada pilihan untuk memilih rencana Tuhan atau ikutin maunya kita. Hari demi hari, kita harus buat pilihan. Pilih mana? Untung tapi bohong atau jujur tapi rugi? Pilih yang mana? Jujur tapi untung Romo. Ini maunya Anda. Tapi dalam hidup sehari-hari ada saat di mana kita harus pilih antara jujur tapi rugi atau bohong tapi untung, untung tapi bohong. Gak gampang. Pilih mana? Jujur tapi jadi merasa malu? Atau terkenal tapi bohong. Gak gampang, selalu harus buat pilihan. Tapi belajar dari Bunda Maria, ikutin rencana Tuhan, ikutin kehendak Tuhan, selalu memilih yang benar untuk mengikuti kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita itu mengikuti rencana Tuhan, ini artinya kita juga harus peduli sama orang lain. Gak bisa ikutin rencana Tuhan itu artinya doa terus setiap pagi, tapi tetangga kelaparan gak peduli. Temen susah itu urusanmu, pokoknya urusanku sama Tuhan. Gak bisa. Kalau kita mencintai Tuhan, kita juga harus peduli sama orang-orang yang Tuhan cintai.
orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu artinya seringkali kita juga harus berkorban, bersedia susah, seperti Bunda Maria. Walaupun dia lagi hamil muda, tapi dia tahu saudaranya Elizabeth membutuhkan bantuan dia. Maka Bunda Maria pergi susah-susah, capek-capek, dengan segala ketidaknyamanannya, hamil muda, untuk menyertai Elizabeth saudaranya. Tapi ketika Bunda Maria berkorban, bersedia memberikan diri buat sesama, Bunda Maria mengalami sukacita dan membawa sukacita. Seneng gak kalau orang yang kita cintai seneng? Seneng. Jadi di rumah ada sukacita. Tentu gak gampang. Kadang-kadang suami kita bencekno, istri kita nyebelin, anak bikin capek. Tapi harus berkorban, terus membawa Yesus pada mereka. Jadi seperti Elizabeth yang dikunjungi Bunda Maria mengatakan, anak yang ada di rahimku melonjak dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Bunda Maria bawa Yesus. Bunda Maria membawa cinta kasih. Jadi kalau mau ada sukacita dalam keluarga Anda, ada sukacita dalam komunitas Anda, ada sukacita dalam perusahaan Anda, ada sukacita dalam komunitas Anda, bawa Yesus. Kalau datang jangan cemberut aja. Kalau datang jangan hanya marah-marah saja. Kalau datang jangan hanya bawa dendam aja, tapi bawa cinta kasih. Bagaimana bisa berkorban, bagaimana bisa melayani, sehingga ada sukacita. Karena kita ketika membawa kasih, kita membawa Yesus dalam hati kita. Seperti Bunda Maria, dia memberikan hidupnya, memberikan tenaganya, memberikan waktunya, memberikan tubuhnya buat Tuhan dengan segala usaha. Sehingga nyenengno. Anda mau jadi bencekno atau nyenengno? Mau menyenangkan atau mau nyebelin? Nah, bawa Kristus dalam hidup Anda. Kalau kita terbiasa terus-menerus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, memilih mana yang benar, kita jadi pribadi yang penuh kasih. Kita jadi pribadi yang jauh dari kekhawatiran, jauh dari ketakutan. Karena kita menyerahkan hidup kita dalam rencana Tuhan. Jadi, kalau nanti udah tiba saatnya kita dipanggil Tuhan, kita bisa menjawab dengan penuh sukacita. Ada yang bilang kepada saya, penyakit yang paling baik kalau udah ada umur itu budek. Kenapa? Karena kalau dipanggil Tuhan gak denger. Ya, Anda mau masuk surga gak? Siapa mau masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa mau masuk surga nanti malam? Mau masuk surga tapi gak berani kalau dipanggil nanti malam. Ya, takut. Kita beda sama Bunda Maria. Waktu Bunda Maria udah tiba saatnya, akhir hidupnya, dia juga bisa mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Kapan aja Tuhan, saya siap. Kenapa kita takut? Kalau udah pasti Tuhan kasih kepada kita hidup yang kekal. Udah ditanya, mau masuk surga? Mau. Kalau dikasih masuk surga malam ini, mau gak? Takut ya. Bunda Maria gak begitu. Waktu Bunda Maria akan diangkat ke surga, tunggu dulu, tunggu Tuhan. 1 tahun lagi ya, pakai nawar. Bunda Maria enggak nawar, karena Bunda Maria selalu berserah pada rencana Tuhan. Jadi hidupnya sungguh-sungguh buat Tuhan. Dan ini adalah hidup yang indah, hidup yang penuh sukacita, karena dia selalu
memberikan dirinya pada Tuhan. Maka dikatakan dalam bacaan pertama itu ada tabut perjanjian di surga. Itu Bunda Maria, tabut perjanjian baru. Karena tabut perjanjian lama itu isinya tongkat Harun, ada kotak mana, dan ada batu 10 perintah Allah. Tapi ini semua hadir dalam diri Yesus. Yesus membawa hukum yang baru. Yesus menjadi sang imam agung yang menyucikan kita semua. Dan Yesus menjadi mana yang baru, roti hidup. Yesus ada di mana? Di rahimnya Bunda Maria. Maka Bunda Maria menjadi tabut perjanjian baru. Tapi bisa begitu karena apa? Karena Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Bunda Maria memberikan dirinya pada Tuhan sesama sepenuh hati. Tanggal 14 Agustus ini, beberapa hari lagi ada santo besar yang kita akan rayakan. Namanya Maximilianus Maria Kolbe. Dia santo yang luar biasa. Punya devosi terhadap Bunda Maria juga luar biasa. Maximilianus ini warga negara Polandia, tetapi papanya itu orang Jerman, mamanya orang Polandia. Dan Maximilianus dikenal sebagai santo cinta kasih yang memberikan dirinya karena cinta pada Tuhan dan sesama. Jadi dia ini meninggal waktu Perang Dunia Kedua di Polandia. Waktu Perang Dunia Kedua di Polandia, dia ada di Polandia dan Hitler yang kejam, yang hanya ikutin maunya sendiri, yang membunuh banyak orang. Dia tangkepin orang-orang Yahudi dan banyak dibunuh. Saat itu Maximilianus Maria Kolbe yang ada di Polandia sebenarnya gampang aja. Kalau dia mau aman, cari aman dirinya sendiri. Dia akan langsung bilang, saya punya papa orang Jerman. Itu artinya dia akan langsung bebas. Tapi Maximilianus ini muak. Dia nggak tahan lihat kejamnya Hitler, gilanya Hitler. Jadi dia nggak mau bilang dia orang Jerman. Dia bahkan melawan Hitler karena dia hidup dengan sabda Tuhan. Jadi walaupun jujur tapi bahaya, dia pilih jujur mewartakan sabda Tuhan dengan segala resikonya. Akibatnya apa? Dia ditangkap, dibawa ke penjara, disiksa. Tapi sekali lagi hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Walaupun disiksa di penjara, Maximilianus hidup dengan sukacita. Karena apa? Di penjara dia bisa bawa sabda Tuhan buat orang-orang yang paling membutuhkan. Di penjara dia bisa rayain Ekaristi. Membawa Tuhan. Seperti Bunda Maria membawa Tuhan kepada yang paling membutuhkan. Satu hari di penjara dia ada satu orang hilang. Satu tawanan hilang. Nazi yang gila bilang, saya akan bunuh 10 orang dari kalian. Karena ada satu orang yang kabur. Nyawa gak ada harganya buat Nazi ya. Maximilianus bilang apa? Ada satu orang yang menangis, bapak-bapak. Dia bilang, saya masih punya istri dan anak-anak. Tolong bebasin saya, jangan saya dimasukin di 10 orang itu. Maximilianus bilang, saya mau ambil tempat dia. Luar biasa. Jadi 10 orang ini ditaruh di satu ruangan, dibiarin lapar sampai mati. Berminggu-minggu gak dikasih makan. Kejam. Nazi itu kejam sekali di Auschwitz ya. Maximilianus walaupun menderita, dia terus bawa semuanya dalam doa, memuji Tuhan. Jadi dimanapun dia berada, di dalam kegelapan yang paling gelap sekalipun, Maximilianus membawa terang. Kenapa?
Tentu karena kekuatan dari Yesus dan Bunda Maria. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita bertanya, hidup buat apa ya? Hidup penuh dengan kesia-siaan, hidup penuh dengan penderitaan. Udah enak-enak aja, masih nggak tahu hidup buat apa. Contoh teladan Bunda Maria. Serahkan diri kepada Tuhan, ikuti rencana Tuhan, supaya bisa bertumbuh dalam cinta kasih. Dan terus-menerus mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Amin.